guys. Cek IG. IG-nya siapa? Oke. Sama Pak Bas dulu. Udah. Pak Basnya udah masuk nih ya. Oke. Sabar dulu ya guys. Oke. Halo. Oke. Sekarang alhamdulillah bisa gabung nih Pak Basnya. Halo. Yuk, halo, selamat malam semuanya. Halo Pak Bas. Ya, mari, silakan. Ya, Oke, Bas, udah suara saya ya? ya, Oke. oke, saya dengar suaranya kok. Oke, Kita ngobrolnya, ngopi inspirasinya, kita santai-santai dulu nih Pak. Mungkin dari teman-teman bisa disambil sambil ngopi, sambil para sana sini, sambil dengerin kita, IG Live kita pada malam hari ini dari Himanomi Universitas PGRI Semarang, gabung bersama dari PT Nutrifood Indonesia brand Mocha Latte. Halo teman-teman, selamat bergabung. Halo ya, oke, yuk. Oke, langsung aja nih Pak. Mau langsung ke materi atau basa-basi dulu nih tentang gimana pengalamannya dari menjadi Customer Development Manager seperti itu Pak. Mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman nih apa sih ini dari PT Nutrifood itu apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Basnya sendiri mungkin Pak. Oke, ya selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa Nutrifood itu masih belum PT. Jadi kita masih perusahaan milik pribadi. Dan memang kita awalnya adalah berasal dari kota Semarang. Jadi pas banget buat teman-teman yang ada di kota Semarang. Silakan kalian boleh berkunjung ataupun nanti ketika umpamanya COVID ini udah reda. Jadi kita punya 2 gedung di Semarang. Yang pertama adalah Memorial Park, di mana itu seperti museum kecil-kecilan lah ya untuk nanti nextnya ke depan. Dan yang sebelah kanan itu kita ada Raja Wali Semarang Culture Center, di mana gedung itu difokuskan untuk kita dapat menampung berbagai kreativitas dari teman-teman yang ada di kota Semarang, terutama seniman, dan juga ada beberapa panggung orkestra juga. Jadi ya memang kita dedicated untuk benar-benar pure tentang culture, berbicara tentang seni yang ada di kota Semarang gitu. Nah, mungkin tadi juga udah disonding produknya Nutrifood itu ada apa aja. Jadi Nutrifood itu pun juga tidak hanya lokal latte saja, tetapi Nutrifood juga ada Tropicana Slim, ada Hilo, terus habis itu tentunya mungkin yang paling sering kali kedengaran yaitu adalah Nutrisari gitu. Ya kan. Jadi ada banyak produk, dan kita juga udah awal mula produknya pun juga dibuat dari garasi rumah gitu ya, di kota Semarang yang di Memorial Park itu yang di Jalan Raja Wali. Jadi teman-teman pun juga bisa menyaksikan gimana pembuatannya yang benar-benar dari homemade, dari home industry. Dan ini mungkin kebanggaan di kota Semarang juga, dari yang berawal dari UMKM ataupun entrepreneur lokal, tetapi sekarang juga produknya pun juga kita juga ekspor ke beberapa various countries, terutama di di Asia Tengah dan juga di Afrika. Jadi produk-produk kita pun juga dapat dinikmati di sana. Seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali ya Pak ya. Yang saya tahu itu yang yang biasa kita minum itu ternyata dari PT dari Nutrifood gitu ya Pak ya. Mungkin Ya. dari teman-teman ada yang belum tahu nih. Oh ternyata dari Hilo seperti Tropicana Slim, Nutrisari yang sering kita minum setiap hari itu ternyata dari Nutrifood Indonesia gitu ya Pak ya. Ya, benar sekali gitu. Oke. Karena waktu sudah 18.39 nih Pak, mungkin bisa langsung aja masuk ke materi. Oke. Di akhir kita.
pertanyaan. Oke. Oke, oke. Oke, tema kita kalau nggak salah adalah berbicara tentang kreatif di unique ways ya, gitu. Ataupun di kala krisis seperti ini sebagai seorang customer development ataupun sebagai seorang marketers, apa yang harus kita lakukan dan juga yang mungkin relate dengan teman-teman yang lagi kuliah ataupun yang lagi menempuh bidang studi apapun juga. Jadi saya akan coba sharing tentang beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya, gitu. Yang pertama, ya kan? Seorang kreatif itu biasanya dia memiliki sensitif yang tinggi dan juga open to experience. Nah, ini paling penting banget gitu bahwa kita sebagai seorang marketers ataupun kita sebagai seorang customer development, kita membuat sebuah konsep apapun juga, itu kita harus punya daya pengen tahu. Kalau umpamanya mungkin akhir-akhir ini kita sering dengar dengan yang namanya opportunity value. Nah, opportunity value ini apa sih? Gitu. Jadi, kita juga harus curious terhadap informasi ataupun terhadap sebuah pengetahuan yang baru. Dengan hal seperti itu, kita paling tidak pun juga, kita itu pun juga bukan hanya dapat tambahan ilmu baru, tetapi kita pun juga akan berusaha untuk agile dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Bayangkan, di era dulu kita yang masih berbicara tentang kegiatan marketers ataupun kegiatan marketing, itu biasanya di tempat yang trafficnya rame banget. Ya kan, di tempat yang paling hype, paling oke, bikin konser musik atau apapun juga. Tetapi di kala saat ini, gitu, ketika kita menghadapi COVID-19, gitu ya, ketika di April pun juga di tanggal 20-an, ketika presiden kita pun juga udah mencanangkan bahwa kita harus physical distancing dan sebagainya, maka secara umum tempat yang menjadi keramaian tidak bisa menjadi salah satu harapan untuk kita make it creativity kita, terutama entah itu di dalam bentuk event ataupun di dalam bentuk activity promosi. Nah, itu yang perlu harus kita pikirkan. Hal apa sih? Caranya seperti apa sih? Mungkin dengan online, mungkin dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya kan saya juga ketemu sama Mbak Santi gitu ya, dengan Grace, kita bisa kenalan dan kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal. Yang kedua ya, saya berbicara tentang creative people itu adalah orang-orang yang playful, tapi dia tetap disiplin dan juga enjoy, dan itu pun juga bisa menjadi sebuah passion dia. Nah, ini penting banget gitu. Banyak orang yang semakin kesini itu semakin dapat kita lihat spesialisnya, ya kan? Dengan era pertumbuhan sosial media dan sebagainya, kita melihat seseorang pun juga itu mereka berusaha untuk mengeluarkan hobi mereka ataupun passion mereka, menjadikan sebagai sebuah entah itu pekerjaan dia ataupun itu juga sebagai mahakarya dia. Contoh paling gampang, sebelum kita adanya sosial media, siapa sih yang pernah memikirkan tentang make up artist itu menjadi sebuah profesi yang sangat wow di saat ini? Ya kan? Yang kedua, kita berbicara tentang barista. Bayangin gitu, barista mungkin zaman dahulu itu tidak ada kepikiran kita hanya just sebatas singgah ke kafe, terus habis itu kita hanya dapetin experience, kita ngobrol, kita ada kepentingan bla bla bla. Setelah itu ya sudah, that's it, beres. Tapi sekarang profesi barista dengan adanya sosial media, ada beberapa teman saya yang sampai dikirim ke Boston untuk mengikuti International Barista Championship. Bayangkan gitu, ternyata barista pun juga itu kalau umpamanya kita tarik sebuah profesinya, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memakai jasa barista-barista lokal untuk menilai kualitas kopi mereka. Nah, itulah yang harus dicari oleh teman-teman gitu. Nggak apa-apa, kita sebagai seorang yang kreatif memulai dengan segala sesuatu yang playful, tapi yet disciplines gitu, enjoy, dan hobi kita itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bawa. Yang ketiga, nah ini penting banget. Creative people are energetic but focused. Nah, ini seringkali sebagai seorang anak muda, apalagi kita semua, kita memang dituntut untuk lebih harus berhati-hati. Kita juga harus dituntut untuk bertoleransi dan mengerti bahwa keadaan ini juga bukan merupakan sebuah hal yang mudah untuk dapat kita terima, ya kan, di kala COVID seperti ini. Tetapi tenang, yang galau bukan hanya kamu aja. Mungkin bisa jadi yang kalau lebih banyak orang yang mungkin case-nya lebih sulit daripada kita. Nah, kita sebagai seseorang yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ketika kesehatan kita masih baik dan sebagainya, ya maka kita juga harus mengupayakan dengan segala sesuatu yang lebih baik. Give the best for anything. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Nah, dengan cara apa sih? Ya, do action with the energetic people, with energetic ecosystem. Ya, kita juga harus punya semangat dong. Kita juga harus punya keinginan untuk kita harus memiliki yang lebih baik lagi. Energik udah oke, tetapi energik aja dan juga action aja itu juga nggak cukup. Kita juga harus punya goals, kita juga harus punya fokus, hal apa yang mau kita kejar.
Kalau umpamanya di dalam dunia marketing kita belajarnya tentang segmented targeting dan positioning. Apa sih yang mau kita kejar? Goals-nya apa sih gitu. Tetapi, nah dengan kita mengupayakan itu, kalau kita nggak percaya dengan kita believe terhadap diri kita, kalau kita nggak percaya terhadap produknya Nutrifood, nah gimana kita juga mau fokus? Contoh nih, Nutrisari beberapa akhir-akhir ini keluarin produknya itu Nutrisari Rujak. Come on, itu pasti ada pertanyaan kan buat kita gitu. Ngapain Nutrisari keluarin Nutrisari Rujak? Ngapain Tropicana Slim keluarin olive oil dan sebagainya? Tetapi kita sebagai seorang marketers, kita sebagai seorang customer development, bisa jadi dengan kita mengeluarkan Nutrisari Rujak dan juga kita mengeluarkan beberapa item-item baru yang mungkin dirasa cukup unik, itu menjadi sebuah strength point kita di mata kompetitor. Di mata kita bisa melihat bagaimana kita bisa membuat sebuah strategi yang berbeda untuk tidak dapat dicuri oleh kompetitor. Dengan flavor yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan target yang berbeda, kita bisa mengambil cara ke sana. Nah, 2 poin terakhir, ya gitu. Creative people itu are realistic dreamers. Nah, ini seringkali out of the box boleh nggak? Boleh. Kita punya dream, kita punya mimpi, boleh, boleh. Tetapi kita juga harus punya small step ataupun small action. Nah, ini juga beyond the limits itu is okay. Kita pengen untuk lebih-lebih itu boleh. Tetapi tetaplah harus kita berpedoman pada yang namanya true knowledge ataupun juga ilmu yang benar. Jangan sampai kita merekayasa segala sesuatu itu seakan-akan kemampuan kita bisa. Pernah nggak dengar peribahasa kalau menggapai mimpi setinggi langit tapi kalau jatuh akhirnya sakit banget. Nah itu sebenarnya adalah peribahasa yang perlu kita lihat bahwa yang tinggi harus dapat kita punyain dan kita harus punya dream. Tetapi gimana caranya? Small action apa yang mau kita raih? Oh ya, aku pengen masuk di dalam sebuah perusahaan besar yang keren gitu ya, seperti Nutrifood gitu. Nah, teman-teman juga harus mulai nih sekarang kepoin tentang Nutrifood, kegiatannya apa aja. Nutrifood itu produknya apa aja, Nutrifood melakukan apa dan sebagainya. Nah, ekosistem yang baik ini pun juga akan membentuk teman-teman untuk mencapai goals yang baik juga. Yang terakhir adalah dare to try with the true perspective. Nah, ini penting banget. Kalau umpamanya kita sebagai anak muda, kita harus berani untuk mencoba. Dalam artian adalah, aku nggak punya modal atau apa. Sekarang kalian bisa menjadi dropshipper. Kalian bisa mencoba untuk berwirausaha dengan cara-cara yang sederhana dan mudah. Gitu. Kalian juga bisa mengupayakan dengan cara-cara yang gampang. Contoh umpamanya kalau dulu kita dengar ya, zaman dulu kita kenal dengan maklar tanah, maklar apa. Nah, come on, kalian sebagai anak muda mungkin kalian oh iya, di desaku di Wonosobo itu ada petani kopi. Ya kan, gimana caranya mungkin aku bantu dia secara proses packaging, mungkin aku bisa bantu di dalam dia proses marketing, mungkin aku bisa bantu dengan proses apa dan apa, sehingga petani-petani yang ada di Wonosobo pun juga itu dapat mendapatkan customer yang baik. Mungkin aku bisa membuat live streaming seperti ini gitu, ayo ini adalah kopi dari Wonosobo dengan kualitas bold yang seberapa 0,8, kalau umpamanya aftertaste-nya ada brown sugar-nya dan sebagainya. Nah mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Nah, dare to try itu must have buat kalian yang mungkin masih lagi bergelut di dalam bidang studi ataupun yang lagi punya mimpi. Nah, mungkin itu ya 5 kompetensi terhadap bagaimana orang kreatif. Gitu, Santi, monggo Santi. Oke. Informasinya sangat bermanfaat sekali ya dari Pak Bas ini. Halo teman-teman. Oke, masih banyak sekali yang join ya. Suara aku gimana nih teman-teman? Aman, tapi kelihatannya Semarang agak lagi hujan ya Santi ya, dan juga di pinggir jalan jadi kayak ada yang lewat gitu, Pak Bas. Ya, nggak apa-apa. Ya, monggo silakan. Yuk. Nah, oke teman-teman, ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak Bas ya, langsung aja ke sesi pertanyaan. Boleh. Dari yang bisa saya simpulkan tadi itu kita sebagai anak muda itu emang benar-benar harus dituntut disiplin waktu, terus juga harus opportunity value, rasa ingin tahu yang banyak itu juga sangat sangat membantu banget, apalagi di kondisi COVID-19 seperti ini, kondisi pandemi yang konotasinya kita harus berbuat apa nih, kalau misal kita nggak berbuat apa-apa, kita nggak maju, kita bakalan mundur gitu, bakalan tertinggal sama teman-teman yang udah maju lebih jauh dari kita, seperti itu ya Pak ya. Ya. Terus juga berpikir kreatif itu dituntut sekali di masa pandemi ini. Nah ini ada nih, kita kan ini Pak ternyata itu
yang nanya dari pas kemarin daftar nih IG Live itu ternyata yang nanyain pertanyaan itu banyak banget, dan ini sudah kami rangkum ada 4 pertanyaan nih Pak yang khusus untuk ditanyakan ke Pak Bastian. Ini dari IG @adi_hoirul. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembangkan sebuah ide dari proses berpikir kritis nih Pak? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Bas. Ini kita pertanyaannya satu-satu langsung dijawab ya Pak ya? Oh, boleh, Enggak. boleh. Oke. Boleh. Seperti itu. Oke. Saya ulangi lagi ya Pak ya, dari Boleh, boleh. Adi. Oke. Bagaimana cara mengembangkan sebuah ide dari proses berpikir kreatif? Mungkin berpikir kreatif, mungkin bisa dijawab Pak Bas terlebih dahulu. Oke, oke. Ya udah. Oke, aku mungkin akan menjawabnya di dalam 2 perspektif. Yang pertama adalah kreatif itu harus sejalan dengan yang namanya passion ataupun juga kemampuan dari diri kalian. Jadi, yang pertama adalah kita nggak bisa mendenial diri kita. Umpamanya kita berbicara bahwa, oh ya, aku kreatif, aku suka banget dengan yang namanya musik gitu ya. Tapi aku nggak bisa bermain alat musik apapun juga. Nah, ini agak susah gitu ya. Kita mau di bidang apa? Mungkin tidak di bidang musiknya, tapi sebagai sound engineer ataupun juga mungkin di dalam komposer atau seperti apa. Nah, ini yang juga harus perlu teman-teman ketahui. Makanya tadi di poin saya adalah teman-teman harus tahu nih spesialisnya teman-teman apa. Kalau kita berbicara ilmu secara structure, kita harus tahu strength point kita ini apa. Karena kalau kita tidak fokus dengan strength point kita akan kesulitan untuk kita memulai sesuatu hal yang baru, tetapi kita mendenial diri kita bahwa diri kita ini mampu. Contoh paling gampang gini Santi, kebiasaan paling buruk umpamanya bangun jam 5 pagi gitu ya, itu kelemahan saya umpamanya. Nah, kita mau ngubah kelemahan bangun jam 5 pagi, itu pasti akan prosesnya lebih susah kan, daripada umpamanya saya punya waktu kalau tidur umpamanya jam 12 malam baru umpamanya bisa tidur. Nah, berarti apa yang bisa saya upayakan dengan waktu yang saya punya ini? Jadi, teman-teman harus fokus dengan strength point-nya teman-teman. Oh ya, aku suka marketing nih, aku suka ketemu orang dan sebagainya. Ya udah, let's do it, berarti kamu mencari pekerjaan yang sama seperti itu. Itu yang pertama. Terus habis itu dari idea sebuah kreatif itu nggak bisa kalau umpamanya idea itu pun juga hanya ada di dalam pikiran kita. Nah, paling tidak teman-teman juga harus membuat yang namanya bisnis model terkait dengan bisnis yang teman-teman mau jalankan. Oh iya ya, apa ya yang mau aku lakukan gitu. Contoh paling gampang, mungkin ketika COVID seperti ini gitu ya, kita berbicara orang-orang itu kan susah untuk umpamanya datang ke mall ataupun datang kemana karena mereka takut kan gitu. Nah, ada beberapa teman saya yang punya coffee shop ataupun juga punya rumah makan. Nah, mereka membentuk makanan menjadi frozen food. Ya kan gitu, yang mungkin dulunya itu jual literally benar-benar jualan tempe lele penyet gitu ya, tapi ketika umpamanya di kala COVID seperti ini dia kemasin sambelnya, dia kemasin lele setengah jadi ataupun lele frozen, dan itu pun juga dia tawarkan melalui delivery online yang ada ya kan gitu, dengan segitu banyaknya cara dan sebagainya. Nah, bayangkan sekarang juga banyak muncul yang namanya hell kitchen ataupun juga seperti rumah makan tapi tempatnya nggak ada, tetapi mereka bukanya di garasi dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus teman-teman lakukan. Mungkin, oh ya aku nggak perlu, oh Pak, kalau daftar delivery online itu juga mahal, prosesnya lama. Ya teman-teman juga coba pakai satu metode namanya ripple effect, di mana teman-teman mulai mencoba untuk menawarkan ke lingkungan sekitarnya teman-teman. Contoh, oh ya, karena aku jualan sambel nih, aku tawarin ke teman-teman arisannya mamaku gitu ya. Boleh nggak gitu melalui WA atau apa gitu. Terus habis itu dari kerabat masuk ke komunitas yang lebih besar. Umpamanya, oh ya aku mau tawarin di perumahan nih. Oh ya aku mau tawarin di kampungku nih. Oh ya aku mau tawarin di mana. Nah, itu adalah salah satu cara di mana kita harus mampu dapat beradaptasi. Nah, tapi kembali lagi, namanya kreatif itu berarti harus ada sesuatu hal yang kita suka. Sesuatu hal yang kita suka berarti kita punya skill ataupun kompetensi di dalam bidang yang kita sukai. Nah, seringkali anak muda gitu, terutama saya dulu gitu ya, saya pengen banget jadi atlet gitu ya. Tapi ya latihan dan sebagainya, tapi saya sadar diri gitu. Kalau umpamanya saya mau jadi atlet basket dengan tinggi saya yang segini dan sebagainya, kok kelihatannya susah ya gitu. Nah, mungkin aku coba kegemaranku umpamanya untuk coba pengen jadi pelatih gitu. Oh ya, tapi ada banyak hal dan banyak hal. Nah, itu yang perlu harus teman-teman lihat, bahwa segala sesuatu itu bermulai dari kesukaan dan juga skill kompetensi yang teman-teman punyai gitu. Gitu, Santi.
Hmm, betul sekali. Berarti kita itu sebagai apa namanya sebagai anak muda nih ya Pak ya, berarti kita itu harus berani membuat hal yang baru. Karena itu sesuatu yang kita sukai dulu nih. Kalau misal kita pun mau membuat kalau nggak sesuai hati kita juga rasanya itu berat kali gitu ya Pak ya. Ya, benar. Jadi harus pertama itu dari hati dari kita sendiri. Nanti insya Allah kedepannya juga bakalan lurus gitulah insya Allah. Ya, Terus untuk benar. pertanyaan kedua nih Pak, Monggo, dari silakan Santi. oke, dari Aprilia De Lestari ini. Banyak banget nih Pak yang kendala-kendalanya nih gitu kan dari riset yang saya alami juga nih mungkin ada seperti kan tadi pas bisnis sambel itu kan kita pertama-tama harus memperkenalkan ke teman-teman, memperkenalkan ke lingkungan sekitar itu kan maksudnya butuh waktu yang sangat lama terus juga dari kitanya itu kadang kayak merasa kayak menumbuhkan rasa semangat itu loh Pak, menumbuhkan rasa semangat untuk memulai bisnis itu kayak susah banget. Nah ini pertanyaannya menyangkut ke sini, gimana sih caranya menumbuhkan rasa semangat untuk memulai bisnis, karena kadang baru mau mulai jualan online tapi followernya dikit jadi kayak udah pesimis dulu gitu. Jadi gara-gara followernya sedikit ada juga yang apa namanya kayak masih bahan banyak kurang, modal juga kalau anak muda kan pasti modalnya juga minta dari orang tua nih, kita bingung gimana, jadi kita pesimis dulu Pak. Nah gimana cara menumbuhkan rasa semangat tersebut Pak? Oke, ya pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Segala sesuatu kalau umpamanya kita mau lihat ya gitu, bukan hanya di diri teman-teman gitu, tetapi juga di pebisnis-pebisnis besar, memang segala sesuatu tuh ada limitnya, Santi gitu. Jadi ibaratnya adalah kita udah punya modal nih gitu ya. Saya mau membuka restoran, tapi pasti ada ketakutan. Oh ya tempatku sepi. Oh ya nanti kalau umpamanya ini terjadi seperti apa? Oh ya aku belum dapetin karyawan yang sesuai dengan keinginanku dan sebagainya. Nah teman-teman gitu. Yang perlu harus teman-teman pahami adalah prinsip tentang be agile. Kenapa? Gitu. Karena kalau seandainya kita pun juga gitu ya, maksudnya dalam artian adalah kita tidak berani take action ataupun kita tidak berani untuk memulai, kapan juga kita harus akan mendapatkan result ataupun mendapatkan feedback dari segala sesuatu cara yang mau kita kerjakan gitu. Bukankah teori Darwin saja itu pernah berkata gitu ya, it is not the strongest of the species that survive gitu kan, not the most intelligent that survive, it is the one that is most adaptable to change. Intinya adalah apa? Zaman dahulu dinosaurus sudah segede apa ya kan gitu. Oh dia udah raksasa banget, dia apa namanya yang anu lah ibaratnya di dunia ini yang udah paling 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 mampu untuk beradaptasi gitu ya, paling kita anggap mungkin sebagai raja gitu. Tetapi ketika umpamanya climate change terjadi ya dia juga akhirnya meninggalkan gitu dan juga mungkin udah punah. Nah itu adalah sebuah prinsip yang menurut saya juga harus teman-teman mau coba. Kalian tidak punya followers ya nggak ada masalah gitu. Berarti kalian juga membutuhkan orang lain mungkin, membutuhkan kerabat kalian untuk mempromosikan produk kalian. Kalian tidak punya yang namanya modal. Lalu bisa jadi kalian juga tadi seperti yang dalam bahasa Jawa mungkin makelar ya, gitu. Tapi dalam bahasa saat ini mungkin kalian dropshipper. Gimana kalian menawarkan sebuah barang tapi tanpa kalian harus kulaan terlebih dahulu. Kalian cari-cari di e-commerce, kalian cari-cari di mana untuk memulai start doing action terlebih dahulu. Ada teman saya pun juga yang memulai menjadi seorang driver Gojek, bayangkan ya gitu. Tetapi dia melihat opportunity gitu bahwa memang oh ya, ketika aku nganterin makanan, kenapa kok nggak aku sekalian jualan minuman? Nah, akhirnya dia create beberapa homemade, kan dia ketemu dengan customer, meskipun dari 10 customer yang terima itu umpamanya 8 orangnya bukan customer langsung, tapi dia akhirnya apa namanya sambil jualan yang namanya snack ringan atau apa-apa nggak mau sekalian gitu, daripada dia minta tips. Ya, itu adalah sebuah cara yang baru, sebuah cara permodelan-permodelan yang gini gitu, dimana dia memulai itu. Malahan sekarang dia memulai untuk, oh ya aku sambil bawa gula deh mas, sambil bawa telur yang udah aku paketin 1 kilo dan sebagainya. Jadi dia ketemu orang, dia nawarin bu nggak sekalian gulanya. Nah itu adalah sesuatu hal yang menurut saya adalah dia sudah melakukan discover ataupun dia melakukan pivot untuk menjadi be agile. Nah itu teman-teman gitu. Kalau umpamanya kita melihat bahwa keterbatasan menjadi sebuah hambatan,
ya kita akan pikirannya juga akan di situ-situ aja kan gitu. Tetapi come on lah, kita harus mulailah dengan sebuah langkah yang kecil, mulailah dengan segala sesuatu dari perspektif kita kelihatannya bisa nggak ya gitu. Kalau memang produknya ini pun juga nggak sesuai, ya berarti kalian pun juga harus segera pivot, harus segera cari cara gitu. Contoh umpamanya, wah teman saya mau bikin cake nih gitu ya, cake-nya dijual umpamanya sekitar harganya lumayan mahal gitu, dengan packaging yang rapi, dengan apa gitu. Tetapi yang beli pun juga tidak banyak. Oh, ternyata memang orang di lingkungan itu tidak terbiasa dengan packaging yang bagus dan sebagainya. Yang penting pokoknya cake. Ya, kalian juga harus pivot gitu. Ibaratnya kalian mau keluarin produk baru yang lebih murah, ataupun juga kalian harus mengikuti pasar gitu. Paling tidak, itu yang bisa harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau umpamanya kalian juga, oh enggak nih, aku tetap punya idealisme, aku mau jualan yang mahal. Ya kalau memang dananya tetap akan ada, tetapi kan di kala sekarang ini kan cash flow sangat begitu penting gitu. Nah itu sih yang mungkin. Jadi perspektifnya harus diubah dulu nih. Ya doing action with small action itu pun juga membuktikan bahwa teman-teman pun juga udah berjalan kok. Kalau umpamanya di feedback ataupun ada kekurangan ya come on lah. Kita belajar dari learning by doing kan gitu. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita saja. Gitu. Sama, bukan hanya masalah entrepreneur ya, buat teman-teman yang mau lulus, ataupun mau masuk ke dalam dunia kerja, ataupun yang mau masuk ke perkuliahan, namanya ditolak, itu sudah menjadi sebuah hal yang kita harus mampu untuk beradaptasi gitu kan ya. Namanya untuk apa ya, ibaratnya adalah menjadi sebuah penolakan dan sebagainya. Nah, tapi anak-anak muda harus cepat bounce back lah, harus cepat untuk melihat bahwa ada begitu banyak hal baru di luar sana yang patut untuk kalian coba gitu. Jangan terlalu lama untuk baper gitu. Kalau pawai dalam bahasa sekarang ya gitu. Oke, Santi. Mungkin kalau merasa gagal itu emang wajar sih ya Pak ya, namanya juga rasa kecewa itu pasti ada karena ditolak, mungkin ditolak produknya nggak bisa laku atau gimana, itu wajar, hal yang wajar, tapi kita itu dituntut untuk terus maju, nggak usah maksudnya langsung menatapi ke belakang, seminggu nangis di kamar, itu nggak perlu ya Pak ya. Seperti itu kita harus bangkit, harus bangun dan langsung bergerak apa nih kita ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Terus kita lanjut untuk pertanyaan ketiga nih Pak Bas. Monggo. Dari si milik kita. Ini bagaimana caranya di saat bekerja itu tetap produktif dan menghasilkan hasil yang baik, namun pada saat itu pekerjaan sedang menumpuk nih Pak. Mungkin dari teman-teman juga kadang merasa lagi capek banget, masih ada pekerjaan yang menumpuk, tapi harus kita juga dituntut untuk bekerja itu tetap produktif, seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bas. Oke, saya bedakan menjadi dua pertanyaan ya. Sebenarnya ini yang pertama adalah gimana tipsnya untuk produktif, dan juga yang kedua adalah gimana menyelesaikan tugas yang menumpuk gitu. Nah, mungkin yang pertama saya menjawab yang kedua terlebih dahulu, bagaimana mengerjakan tugas yang menumpuk. Teman-teman gitu, saya pun juga bukan orang yang multitasking ataupun juga bahwa orang yang kreatif itu adalah orang yang bisa mampu mengerjakan segalanya. Nah, itu kita harus disclaimer terlebih dahulu tuh. Tetapi gitu ya, menurut saya adalah teman-teman juga harus menetapkan mana prioritas dari pekerjaan yang teman-teman harus kerjakan dengan penting. Jangankan sampai ke pekerjaan gitu ya. Mungkin kita di era-era yang anak muda ini seringkali kita punya dream begitu banyak. Wah gitu. Aku pengen cepet A gitu ya. Aku pengen cepet B. Aku pengen segera punya pacar. Aku pengen segera apa. Nah tentu kan nih gitu kan, namanya kita ini kan juga ada limitasinya. Kita ini kan juga terbatas. Nah tentukan, oh ya di usia saya saat ini saya mau ngelakuin apa. Nah, tentukan ambil dua langkah ataupun dua achievement yang memang harus kalian kejar terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita akan mengerjakan entah itu di luar dari yang dua hal yang memang kita sudah komit untuk kita dapat segera lakukan. Jadi bukan hanya menyangkut tentang pekerjaan, tetapi biasanya anak-anak muda itu dengan tuntutan yang semakin banyak, dengan keinginan yang semakin banyak, gitu ya. Nah, kita pun juga tidak seringkali itu bias gitu untuk melihat apa yang menjadi hal yang cukup penting untuk dapat kita kerjakan. Gampangannya seperti ini deh. Kalau seandainya kita dikasih duit cuma 100.000 gitu ya, kita harus bertahan selama 3 hari, bisa nggak gitu? Pasti bisa kan gitu. Nah, tujuannya kan udah jelas tuh, bertahan 3 hari duitnya cuma 100.000. Nah, jadi kita mengupayakan tuh, oh ya berarti selama 3 hari aku bagi menjadi
apa namanya menjadi 3 nih. Berarti setiap harinya aku 25.000 atau 50.000 atau seperti apa. Nah, di 25.000 per hari pertama aku makan apa nih gitu. Makannya umpamanya lele penyet sama Indomie gitu ya. Yang hari kedua mungkin oh ya aku minumnya sama Nutrisari, aku tambahannya sama Lokal Latte di hari kedua. Di hari ketiga aku minumnya susu Hilo. Nah, itu mungkin adalah paket di generate dari sebuah goals kamu di dalam breakdown harian kamu. Nah, itu yang harusnya teman-teman harus lakukan. Dimana juga harus dapat punya satu goal kamu kejar. Karena semakin banyak goals yang mau kamu kejar, kamu akan stres. Dan kamu pun juga akan merasa bahwa diri kamu, aduh gitu, aku nih gitu, nggak dibantu dan sebagainya, blaming terhadap beberapa hal. Nah, itu jangan sampai terjadi ke dalam diri teman-teman. Jadi harus punya goals apa yang memang kalian kejar sesuai dengan juga sesuai dengan kalian punyain. Ingat loh, ada limitasinya loh. Semangat kalian pun juga ada batasannya loh. Nah, itu juga yang harus kalian juga punyain. Jadi, itu semua juga bisa habis, itu semua juga tidaklah abadi, namanya tenaga dan sebagainya. Jadi, kalian juga harus dapat membagi porsi-porsi mana yang memang itu menjadi prioritas untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Itu. Terus, yang poin yang pertama ya, gimana caranya untuk tetap produktif. Nah, ini mungkin sekalian saya jawab. Yang pertama itu adalah sense of critical thinking ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Kenapa? Karena setiap hari gitu ya, kita ini sudah hidup di dalam era digital ataupun kita hidup di dalam era yang namanya IoT, ya kan? IoT ini adalah Internet of Things gitu. Jadi kita itu tidak bisa bersembunyi dengan segala sesuatu dengan yang namanya data dan sebagainya. Nah, dengan kita punya critical thinking, kita bisa membedakan nih, mana data yang perlu aku follow up, mana informasi, mana berita yang perlu aku follow up, dan mana yang tidak. Nah, jangan sampai segala energi kita itu hanya untuk fokusnya itu ke dalam sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang itu belum tentu ada kebenarannya. Akhirnya kita capek toh di sana gitu. Nah, come on lah gitu. Kita sekarang pun juga, kalau mamanya nih, saya 1 menit tanya gitu, berapa luas pulau Indonesia gitu. Saya yakin gitu. Mungkin ada yang 30 detik yang nemuin. Karena apa? Karena mereka udah pegang smartphone, pegang gadget. Ketika mereka klik saja, mereka udah bisa tahu berapa luas pulau Jawa dan sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa kita hidup di dalam sebuah era data yang sangat-sangat begitu komprehensif. Nah, kita juga harus tahu tuh batasan dari kepala kita dan juga batasan dari pikiran kita itu ada limitnya. Nah, kalau kita slot dengan berita dan informasi-informasi yang salah, mungkin salah nggak apa-apa lah. Tetapi ini kalau informasi yang belum tentu ada kebenaran ya sayang toh. Buat apa? Energi kita khususkan untuk segala sesuatu yang kita belum tentu ada kebenarannya. Ya isilah dengan segala sesuatu yang mendukung kalian dan mendukung goals kalian. Contoh, oh ya saya suka olahraga, berarti saya nontonnya apa, saya searching olahraga seperti apa, saya searching healthy food kayak gimana, saya searching banyak hal di sana dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa harus dilakukan oleh teman-teman. Itu sih. Ya. Berarti ini yang digarisbawahi itu dari poin yang pertama tadi ya Pak ya, harus punya tujuan dan harus bisa membagi prioritas yang mana yang menurut kita penting itu dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, betul sekali. Di era digital ini itu emang internet itu memang dipergunakan sekali, sosial media itu juga dipergunakan sekali di dunia dalam era digital ini, karena semuanya itu tidak menentang, semuanya dari berbagai kalangan pun juga memakai internet tersebut begitu. Jadi banyak sekali yang menggunakannya, ada yang menggunakan asal-asalan dan juga ada yang menggunakan untuk mencari informasi, menggali informasi tersebut. Nah, untuk para untuk para teman-teman semua nih, netizen itu juga harus pandai-pandai mencari berita yang mana yang benar, mana yang hoax, seperti itu. Kita harus bisa membedakannya seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan semua berita itu kita telan mentah-mentah. Kita harus mempertimbangkan mana yang memang beritanya itu sangat bermanfaat atau hanya berita burung, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita dari kita masing-masing. Terus lanjut lagi. Pertanyaannya, ini Instagramnya cukup unik nih teman-teman, @hamba Allah. Nah, ini sedikit melenceng dari tema nih Pak Bas.
Ya, apa boleh silakan. Bagaimana nih Pak Bastian ini menjadi seorang Customer Development Manager Lokalate. Nah, mungkin bisa sharing-sharing lagi. Mungkin dari teman-teman nantinya juga yang ingin ingin menjadi customer development itu bagaimana caranya atau aku harus punya keahlian apa seperti itu Pak. Karena ini Oke, oke. Okay. oke, ya, ya. Hmm, Oke, boleh saya jawab ya Mbak Santi ya? boleh. Oke, ya jadi kalau umpamanya terhadap customer development apa aja, tapi mungkin ada 4 hal nih. 4 hal yang mungkin harus teman-teman pun juga, terutama teman-teman yang lagi berkuliah, ataupun yang lagi masuk kuliah, ataupun yang mau lulus dan sebagainya gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus open-minded, itu pertama, untuk menjadi seorang customer development. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa defense, ataupun ilmu, ataupun informasi itu sangat-sangat cepat berubah. Kebanggaan kita di hari ini itu belum tentu akan menjadi kebanggaan kita di hari esok. Contoh paling gampang adalah kita lihat deh, delivery online ketika terjadi. Pada waktu delivery online terjadi, bayangkan tukang Gojek konvensional begitu marah dan begitu nggak pengen untuk pakai yang namanya delivery online. Tapi sekarang pas pas lebihnya Mungkin ini dari gangguan jaringan ya teman-teman. Gimana masih dengar suara aku? Oh, dari Pak Bastiannya nih teman-teman. Iya, betul sekali. Kita coba lagi. Iya, betul sekali karena pandemi ini itu ya memang sinyal di halo halo. nggak bisa nyanyi. Iya, halo, Oh ya, Pak. ya sorry. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Iya. Oke, yang pertama tadi adalah poin tentang open minded. Jadi siapapun juga harus open minded. Ada informasi yang baru, pelajarin, cari tahu. Ada TikTok pun juga, ayo cobalah. Paling tidak kalian harus belajar dan sebagainya. Karena nanti suatu masa kalau umpamanya kalian ketinggalan pun juga di sana ada opportunity yang mungkin bisa untuk pengembangan kalian. Kita nggak pernah tahu loh, bisa jadi TikTok nanti akan bisa menjadi salah satu reference untuk kalian menjadi melamar pekerjaan atau seperti apa. Paling gampang kan, sekarang kalian ketika melamar pekerjaan pun juga kalian juga harus mencantumkan sosial media kalian. Berarti itu kan berarti ada di tracking ataupun ada dicari bagaimana profil teman-teman dan sebagainya dan lain-lain. Yang kedua adalah adaptability. Teman-teman gitu, kembali lagi, bukan hanya kalian yang merasa galau ataupun merasa di dalam keadaan yang paling sulit. Tapi ini kan COVID terjadi di semua tempat dan juga kembali lagi bahwa memang kita juga nggak tahu apakah new normal ini sampai kapan. Bisa jadi ya kan, dulu kita berpikir COVID mungkin cuma sekitar 2 minggu gitu. Saya pernah tinggal di Pekanbaru di mana waktu itu ada asap, ya cuma hanya 2 minggu habis itu selesai. Tapi ini 2 minggu nggak selesai sampai 2 bulan, 2 bulan nggak selesai sampai 4 bulan. Nah, kita nggak tahu. Bisa jadi sampai 2 tahun dan sebagainya. Nah, kalau kita sendiri nggak mau adaptability gimana? Kalau kita sendiri nggak mau belajar tentang digital, kita nggak belajar tentang sosial media yang positif, kita nggak bisa belajar tentang banyak hal, ya bagaimana gitu. Maka kita pun juga tidak. Coba teman-teman bayangkan,
ketika umpamanya ada COVID, apakah banyak usaha yang turun nggak secara mereka buka coffee shop ataupun apapun juga, pasti kan gitu. Mereka cari apa namanya, cari omset ataupun cari jualan dari mana ketika itu mungkin udah tutup. Jadi teman-teman harus belajar lah, harus bersyukur lah kita sebagai anak muda, kita sebagai orang ya harus sebarkan sebagai apa namanya positive mind gitu, bahwa janganlah kita mencari segala sesuatu itu yang negatif terlebih dahulu. Carilah sesuatu hal yang bisa dapat bukan hanya menginspirasi diri kita, tapi juga menginspirasi ekosistem di sekeliling kita. Dan yang ketiga, sebagai customer, apa namanya, development, kita berhubungan dengan banyak orang. Nah, networking with purpose ini sangat-sangat penting. Kita kenalan sama orang, saya percaya gini Mbak Santi, bahwa everybody itu is unique gitu. Jadi bukan unik ini bukan hanya unique ways gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Saya percaya bahwa setiap orang pun juga itu apa namanya, diberikan talenta yang masing-masing gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Kita harus sama-sama saling menghargai mereka. Nah, kita harus bangun nih networking, kita harus bangun nih kolaborasi. Kayak tadi Mbak apa Santi bertanya kan, Pak aku nggak punya dana. Ayo, come on. Ketika umpamanya di kala saat ini kalian bisa menuangkan ide kalian berkolaborasi mungkin dengan Lokalate, membuat sebuah kegiatan mungkin, umpamanya apa namanya Pak aku pengen punya bisnis seperti ini, bisa nggak dibantu dengan Lokalate? Mungkin kita tidak bisa memberikan secara value, tapi kita bisa membantu secara promosi usaha kamu, kita bisa membantu tentang bagaimana supply chain produk kamu dan sebagainya. Nah, ini pun juga yang harus apa namanya teman-teman pahami. Jadi bukan hanya sebatas kenalan atau apapun, tapi juga harus networking with purpose. Hal apa yang bisa kita dapat kembangkan dari masing-masing apa namanya benefit yang kita miliki. Jadi menjadi seorang customer development itu tidaklah making activity saja, membuat kegiatan. Apalagi di kala pandemik seperti ini, even ya tahu sendiri apakah bisa jalan atau tidak. Tetapi bagaimana kita mencari potensi-potensi hal yang lain. Sebelumnya saya itu programnya adalah lomba mewarnai, contohnya dengan susu Hilo. Nah di kala saat ini apakah itu menjadi sebuah apa strike point untuk dapat kita kerjakan? Wah bisa dimarahin sama orang-orang kan Mbak Santi. Tapi yang perlu kita kerjakan ya kita membuat program dengan yang namanya Hilo Learning and Play, di mana kita mengajarkan anak-anak tentang apa itu apa namanya beberapa kurikulum yang sudah kita buat tentang tumbuhan, tentang anatomi tubuh, tentang apapun juga. Nah dengan seperti itu kan kita masuk sisi edukasi dan itu dapat menginspirasi juga kepada anak-anak secara langsung. Kita pun juga membuat kegiatan ngopi inspirasi karena kita juga tahu bahwa teman-teman mahasiswa pun juga ini pun juga rindu untuk pengen belajar, rindu untuk dapat paparan apa namanya informasi yang baru dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita pun juga membuat ngopi inspirasi, kita juga Lokalate sempat membuat conference, gitu. Kita sempat membuat beberapa kegiatan Lokalate marketing competition. Nah, saya harapkan teman-teman Upgris ini ikutan juga nih, gitu kan, menuangkan segala idea kalian untuk dapat ikut serta di dalam beberapa kegiatan yang kami kerjakan. Nah, itu sih, jadi bagaimana menjadi seorang customer development. Dan saya pun juga tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi kita tetap terus harus curious. Ibaratnya curious itu adalah mencari sebuah hal-hal baru, hal apa yang tetap masih bisa dikembangkan. Karena kita nggak akan pernah tahu. Kita pun juga bertanggung jawab terhadap piring nasinya teman-teman di tim kita. Nah, kalau kita performance-nya pun juga terhenti, kita mikirnya tetap terus konvensional, bagaimana dengan tim kita? Bagaimana dengan mereka pun juga yang tidak mau belajar dan sebagainya. Begitu banyak orang yang juga rindu untuk mendapatkan peluang pekerjaan kan di kala saat ini. Jadi ya teman-teman harus wajib mau belajar, harus mencoba sesuatu hal yang baru. Dan 3 poin tadi yang sudah saya sebutkan. Terima kasih Mbak Sandi. Ya, terima kasih. Ini informasi sangat bermanfaat sekali ya Pak. Mungkin dari tadi belum ada yang menyinggung nih. Nah ini satu pertanyaan lagi nih Pak Bas dari. Boleh. Karena di masa pandemi ini siapa sih yang mungkin banyak sekali yang ekonominya menurun di masa pandemi ini seperti itu ya Pak. Terus juga ada yang beberapa pekerja juga ada yang di PHK. Terus juga dari teman kita punya semua seperti itu. Jadi karena nggak kuliah, nggak masuk, jadi juga uang bulanan kita ikut terpotong seperti itu Pak. Nah kita berlomba-lomba nih gimana caranya kita bisa menghasilkan penghasilan itu sendiri untuk kita ke depannya. Nah biasanya menurut yang saya alami itu banyak sekali yang memulai usaha dengan berjualan, entah itu berjualan produk makanan, produk apapun, pasti yang saya tahu itu di
grup WA, di WA, di Instagram, di Facebook itu semuanya itu tentang berjualan seperti itu. Nah, kan di sini kan banyak sekali persaingannya nih Pak Bes, persaingannya dari mulai menjual apapun itu. Nah, gimana cara mengatasi persaingan tersebut dalam masa pandemi ini Pak? Pasti kan saingannya juga banyak banget sih gitu. Terus juga dari apa namanya, dari Nutrifood sendiri mungkin mengalami sendiri persaingan pasarnya yang seperti apa, karena dengan gaya terbaru menghasilkan produk baru seperti itu. Sehari juga banyak sekali variannya seperti itu, mungkin bisa dijelaskan Pak Bes. Oke, ini kalau saya jelaskan mungkin akan sangat panjang ya, tetapi gini aja. Yang pertama adalah saya suka dengan satu teori yang namanya adalah VUCA ya. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity. Nah, teori ini digunakan oleh US Army War College. Jadi di mana strategi perang kan. Nah, bayangkan Mbak Santi, kalau kita masih berbicara masalah dengan kompetitor bisnis, itu kita masih berpikir tentang ada waktulah untuk umpamanya kita dapat mengubah strategi kita. Tetapi ketika kita berperang, kita mau apa namanya lambat untuk kita mengubah perilaku kita keburu untuk diserang terlebih dahulu kan gitu. Nah, 4 hal ini apa aja sih? Yang pertama adalah menjelaskan tentang volatility. Volatility itu ibaratnya adalah perubahan. Nah, teman-teman pun juga harus punya sebuah intuisi, ataupun juga kalau nggak punya intuisi berarti harus tanya ke pakarnya, ataupun tanya ke rekanan, atau tanya ke apa, bisnisku ini ke depan bakalan mau seperti apa. Contoh berjualan online, oke lah, semua orang mungkin lagi berjualan online dengan masing-masing, tetapi mungkin oh iya ya, kalau umpamanya berjualan online di Instagram udah oke, di marketplace juga udah oke, mungkin aku bikin sesi kayak tadi yang umpamanya saya bilang live streaming mungkin. Nah, itu mungkin juga saya terapkan di beberapa tim saya gitu. Kita membuat yang namanya counter sister untuk mereka menggunakan sosial media mereka, entah WhatsApp, entah Instagram, untuk memperkenalkan produk kita secara langsung. Jadi Tropicana Slim, bla bla bla, dengan benefitnya atau apa. Jadi orang pun juga kayak menemukan apa ya, seorang apa namanya SPG ataupun penawar toko secara langsung di sana. Nah, terus habis itu yang kedua adalah uncertainty ataupun kompetitor gitu. Coba deh, Nutrisari itu menurut saya adalah tim mengeluarkan beberapa produk yang out of the box gitu ya, dengan flavor-flavor yang baru dan sebagainya, dengan cara yang baru, dengan apa namanya, kita masuk ke lokal latte, kita pun juga fokusnya ke dalam bidang edukasi. Kita nggak mau umpamanya membuat produk ini pun juga, kita bukan perusahaan yang sangat begitu besar ya, yang dapat mensupport semua kegiatan atau apa. Tetapi kita juga, ya ini salah satu bentuk apa namanya belief saya atau kepercayaan saya. Saya mau kasih sedikit ilmu pengetahuan yang saya punya ini dengan teman-teman Upgrace. Nah, ini adalah sebuah engagement yang mungkin bisa saya harapkan, bukan hanya kenal secara bastiannya ataupun kenal secara Nutrifoodnya, tetapi kalian pun juga akan mengetahui tentang lokal latte yang memang fokus ke edukasi dan kalian mau mencobanya mungkin setelah ini. Jadi teman-teman juga harus tahu kompetitor itu bergerak ke arah kemana. Karena bisnis pun juga, kalau dulu sebelum COVID, kafe sama kafe, tapi sekarang bisa jadi kafe sama frozen food udah lebih banyak orang yang memilih untuk frozen food kan gitu. Jadi harus segera pivot dan untuk mencari tahu secara cepat. Terus habis itu adalah ambiguity. Jadi hati-hati di saat ini nih harus penuh dengan pertimbangan. Yang namanya cash flow itu lebih penting. Mungkin teman-teman kan udah dengar banget kan gitu tentang resesi lah, tentang apapun lah dan sebagainya. Jadi ada 2 bagian nih. Apa yang perlu diekspor dan apa yang perlu dieksploit. Apa? Oh iya, aku umpamanya bisnisnya makanan. Sorry, aku bisnisnya makanan, aku beli gadget dengan harga yang luar biasa mahal dan sebagainya. Tetapi bukan itu sebenarnya yang perlu dilakukan gitu. Tetapi mungkin dengan cara kalian belajar change management, belajar tentang sosial media atau apa, perilakunya seperti apa, nah itu bisa jadi menjadi sebuah peluang baru kan gitu. Jadi jangan sampai tuh akhirnya beli gadget yang mahal, duitnya udah masuk ke sana, cash flow-nya nggak berputar, akhirnya wah nanti galau dan baper lagi gitu. Nah yang terakhir adalah complexity. Namanya customer itu pasti akan berubah terus. Adaptasi orang itu pasti akan berubah terus. Jangan pernah berpikir kalau, oh ya ini di area aku nggak akan terjadi seperti itu. Nah, teman-teman harus melakukan discover, adventure, momentum, dan juga outlook-nya seperti apa. Cari tahu, oh ya customerku seperti apa ya. Fokuslah ke dalam new customer di saat ini, meskipun kalian sudah punya loyal customer. Contoh, aku udah punya langganan nih yang beli, apa nih, yang biasanya beli Nutrisari. Ya udah,
Kalau umpamanya kita udah punya langganan, kita tinggal mainkan strategi promosi apa untuk mereka. Tetapi gimana caranya kita untuk cari new customer? Oh ya, mungkin Nutrisari didesain dengan cara baru. Kita banyain operator, kita banyain pedagang yang jualan sepeda yang masuk-masuk ke perumahan. Karena mungkin orang sekarang udah terbatas untuk keluar, jadi kita mendekatkan produk kita ke mereka. Nah, itu cara-cara baru. Kita bekerja sama dengan burjo, kita kerjasama dengan kedai kekinian, kita bekerja sama dengan tukang martabak, kita bekerja sama dengan apapun juga. Kita mengenalkan tentang healthy, kita mengenalkan tentang apapun juga. Nah, itu adalah 4 hal yang mungkin harus teman-teman pahami. Jadi, spiritnya dulu nih yang dibangun. Entrepreneur spirit itu kan nggak mudah halo dan nggak mudah baper. Jadi cari peluang, cari apakah memang ada beberapa hal yang masih bisa dimaksimalkan atau tidak. Gitu Mbak Santi, ya. Oke, baik Kak Bas. Berarti ini tuh strategi promosi itu benar-benar apa namanya, benar-benar harus dijalankan dengan benar, seperti kita harus menarik customer-nya seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Dan juga teman-teman nih yang perlu digarisbawahi ada 4 poin tadi. Ada volatility, certainty, complexity, dan ambiguity. Jadi perubahan itu juga harus ya teman-teman ya. Oke, dan setelah saya kesimpulan yang bisa saya ambil nih Pak, sebagai seorang milenial kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, toleransi, di mana manfaatkan media, paham situasi, berani mencoba, itu juga sangat perlu sekali. Terus juga langsung harus dimiliki, kita seperti tujuannya mau apa, kita tujuan ke depannya, terus juga mau berbagi, dan juga bisa open minded dengan memanfaatkan media sosial, teknologi yang ada, apalagi di zaman teknologi seperti ini kan memang benar-benar itu di mana-mana. Ya. Mungkin itu aja Pak Bas, terima kasih informasinya yang sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Bas. Ya, saya juga terima kasih teman-teman Ugris ya, tetap sehat, tetap produktif, dan lakukanlah doing action, give the best for anything, for apapun juga yang kalian, for everything, dan ya kalian lagi kuliah, lagi yang memulai kerja, lagi apapun juga, bersyukurlah bahwa kalian masih punya kesempatan untuk itu. Thank you ya Mbak Santi ya. Terima kasih Pak Bas. Ya, saya live ya kalau gitu ya, monggo silakan. Mungkin teman-teman jangan keluar dulu ya, karena masih ada satu informasi penting nih. Ini kan acara IG Live TV itu juga salah satu rangkaian acara dari Equation Fair 2020 nih teman-teman, yaitu bisa kalian catat nih, seminar nasional pada tanggal 3 Oktober 2020. Terus juga ada pemateri yang pertama, ada Ibu Maria Gloria, Customer Development juga. Terus juga yang kedua ada Mas Muhammad Afin dari owner Pentol Gila. Pasti ilmunya juga sangat bermanfaat banget. Dan terus juga ada lagi lomba foto nih teman-teman, buat teman-teman yang bisa yang punya, yang ingin sekali mengikuti lomba foto nih, langsung aja ikut ya, karena tidak dipungut biaya sama sekali, dan tentunya pemenangnya pun ada uang pembinaan dan sertifikatnya. Itu lomba foto akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 17 Oktober. Dicatat ya teman-teman tanggalnya. Terus ada satu lagi, untuk memeriahkan acara Equation Fair 2020, ada lomba esai nasional dari tanggal 5 sampai 17 Oktober. Lomba artikel ya, maksud saya teman-teman, itu juga tidak ada dipungut biaya pendaftaran sama sekali, tapi kita juga bisa, untuk pemenangnya ada ya, untuk pemenangnya kita mendapatkan uang pembinaan plus sertifikat. Nah, untuk teman-teman yang pengen gabung nih dalam lomba artikel, langsung aja nanti ada share posternya, pamfletnya dengan ketentuan dan syaratnya masing-masing. Langsung cek aja IG Himanomi Ugris atau Equation Fair 2020. Dan untuk teman-teman nih, nanti kita akan mengumumkan sesuatu nih dari
dari Nutrifood Indonesia untuk teman-teman yang teraktif banget. Nah, ini nanti juga ada pemenang goodie bag diumumkan, dua peserta ya, dan diumumkan pada saat seminar. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan pilih-pilih nih siapa yang berhasil menjadi yang teraktif. Oke, pasti penasaran nih siapa yang menang, dan tentunya bakal mendapatkan goodie bag dari Nutrifood Indonesia. Aduh, senang banget nih pastinya. Terus itu tadi ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, sudah ngopi inspirasi, sudah oke, mantap-mantap. Sudah mendengarkan sampai acara akhir. Terima kasih, ternyata antusias kalian itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, karena COVID ini, pandemi ini juga kita nggak tahu kapan selesainya. Kita berdoa semoga cepat selesai, kita cepat berkumpul, kita bisa kuliah lagi, yang bekerja semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Dan tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, stay all semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita jangan lupa kita ketemu nanti seminar nasional tanggal 3 Oktober. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.